Boleh tahu sudah berapa lama nih merintis usaha ataupun menjalankan usaha ya di Teboli khususnya? Kalau usaha sih mulai semenjak lulus SMA 2008. 2008 mulai, Iya, sudah mulai ya? semenjak lulus SMA itu sudah mulai usaha, tapi sempat waktu itu 2 tahun menjadi tenaga honorer Ya, di pemerintah Pemkab Bengkulu Selatan. Nah, fokusnya itu mulai dari 2011. Dari 2011 itu ya bermacam-macam lah ibaratnya usaha itu kan. Ya. Yang namanya kita baru memulai itu kan, Ya. usaha ini kita coba, itu kita coba. Cuma ada beberapa usaha yang waktu itu sempat kita jatuh bangun lah istilahnya kan. Nah, cuma kalau sekarang jadi fokus saya sih utamanya itu percetakan. Ya, jadi, kalau untuk pribadi saya ya. Ya, untuk saat ini untuk yang fokusnya untuk pribadi itu percetakan. Ya. Selain percetakan mungkin ada jenis usaha atau UMKM lain yang sedang digerakkan sekarang atau dirintis? Ya, kebetulan saya kan sebagai ketua Koperasi Pengusaha Muda Inovatif. Ya. Nah, jadi kenapa kita kasih alasan dulu kenapa ibaratnya harus berkooperasi, karena koperasi ini banyak hal-hal yang ibaratnya belum kita ketahui manfaat dan ibaratnya guna koperasi itu apa. Sebetulnya dengan kita berkooperasi itu bisa menjawab sebagian dari problem-problem yang ada di masyarakat kita sekarang ini. Karena pertama kali biasanya yang menjadi alasan utama orang enggan untuk melakukan usaha itu pertama kali alasannya pasti nggak ada modal. Nah, sedangkan kita di koperasi ini itu prinsip modalnya itu kan gotong royong. Jadi ibaratnya kalau kita langsung misalnya usahanya itu 15 juta, itu 20 juta. Kalau bagi kawan-kawan yang punya modal cukup dari awal, mungkin itu kecil. Tapi bagi orang yang belum pernah sama sekali melakukan usaha, apalagi misalnya baru tamat SMA, nah mereka belum punya pengalaman, belum punya jaringan. Nah, mereka sangat keterbatasan informasi untuk mengembangkan usaha itu tadi. Ya, jadi di dalam koperasi itu kita bisa belajar lah gitu ya, belajar terkait bagaimana kita mengolah modal atau mencari modal atau mengembangkan atau seperti apa. Pertama saya jelaskan dulu, keuntungan kita bergabung dalam koperasi itu dari segi permodalan usaha itu insya Allah itu bisa kita minimalisir. Ibaratnya walaupun kita nggak bisa skala besar, setidak-tidaknya mulai dulu dari usaha yang kecil. Nah, itu dari segi permodalan. Terus dari segi peluang usaha. Jadi ibaratnya di koperasi ini banyak peluang-peluang usaha yang bisa kita garap. Manfaatkan ya. Ya, kita lakukan. Karena prinsipnya itu kan gotong royong. Jadi di koperasi ini juga kita itu bisa menciptakan peluang pekerjaan. Misalnya kita kan ada beberapa unit usaha UMKM atau ibaratnya kita sebut mitra lah. Nah, yang udah bermitra dengan koperasi kita. Ada dalam usaha itu kadang-kadang kurang tenaga kerja, Bang. Nah, jadi kalau misalnya ada anggota yang siap bergabung gitu kan, nah ada peluang, itu kan tinggal kita tawarkan ke mereka. Di dalam koperasi ini kami juga punya planning jangka menengah. Nah, itu jadi setiap bulan atau setiap 2 bulan kita sering mengadakan pelatihan rutin untuk ibu maupun teman-teman yang sulit dalam pengembangan usaha. Di antara misalnya 30 orang ini kan mereka pasti ada yang menonjol. Nah, misalnya ada yang sudah punya usaha tapi mereka tinggal butuh modal, ya kita support modalnya. Nah, terus yang lainnya itu yang belum punya kemampuan, setidaknya kita asah kemampuan itu di bidang apa, atau ibaratnya punya kemauan berusaha untuk di mana. Karena di koperasi ini konsep yang kita tawarkan itu bukan dari bunga, Bang. Jadi di koperasi kita ini, Koperasi Pengusaha Muda ini, yang kita tawarkan itu adalah konsep bagi hasil. Jadi kalau
usahanya untung, ya kita bagi hasil. Ya. Tapi kalau rugi ya kita nggak nerima kompensasi apapun. Ya, jadi posisinya memang konsepnya gotong royong tadi ya. Iya, gotong royong. Terkait permodalan sendiri biasanya, seandainya nih ada seorang yang ingin membuka usaha nih, dia mungkin terkendala soal agar dana lah, permodalan lah gitu ya. Untuk mendapatkan modal sendiri di koperasi itu, seandainya misalnya butuhnya sekitar 20 atau 30 juta itu. Seperti apa konsep dari keanggotaan itu dalam memenuhi kebutuhan rekan-rekan itu? Apakah memang sudah ada uang rutin ya atau seperti apa biasanya? Kalau untuk sementara ini sih usahanya masih usaha kecil-kecilan. Jadi modalnya itu belum gitu besar 10 juta ke atas belum ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya usaha itu yang seperti jalan sekarang ini kan ada sembako keliling. Ya, sembako keliling itu kan satu agen itu ibaratnya dengan modal 2-3 juta itu udah bisa jalan usahanya. Ya. Karena kalau kita langsung usahanya besar, kita agak wanti-wanti juga kan. Iyalah. Karena konsep kita ini kan nggak ibaratnya mencantumkan pokoknya setiap minggu atau setiap hari kamu bayar sekian kan. Tidak seperti itu. Jadi konsep bagi hasil kita ini, ibaratnya ada orang yang mau jualan, dia mau jualan gorengan, butuh modal sekitar 2 jutaan gitu kan. Nah, dari 2 jutaan itu, dia tidak mengembalikan modalnya dulu. Jadi silahkan lakukan dulu usahanya. Nah, jadi dari modal 2 juta per harinya itu dia dapat margin atau keuntungan berapa. Gitu. Nah, dari margin itu berapa persen yang mau dikasih ke koperasi sebagai ibaratnya pemilik modal tadi kan. Nah, jadi kawan-kawan pun kalau misalnya modal di koperasi kurang, itu pun kita berusaha mencari modal penyertaan, baik itu dari investor maupun dari teman-teman yang punya dana lebih. Ya, gitu dari relasi-relasi. Iya, gitu. Jadi modal penyertaan itu sendiri ibaratnya konsepnya ya bagi hasil juga. Jadi misalnya yang 2 juta itu tadi, itu misalnya di koperasi kita ini ibaratnya udah habis dananya, ibaratnya masih tinggal sedikit karena banyak usaha yang lain kan. Bung Am misalnya bersedia buat modal penyertaan tadi. Nah, yang penting kita komitmen sama yang mau jualan tadi, komitmen, kita akad, terus kita buat kesepakatan berapa ininya, dan kita selalu pantau untuk manajemennya. Jadi mitra koperasi kita itu juga kita bantu dari segi pemasarannya, dari segi pengembangan beratnya yang lainnya, dan kita selalu kasih support atau motivasi.